dapat berkumpul di Pondok Tahfiz Al-Quran Yayasan Rumah Quran Semarang dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini acara pembukaan kegiatan santri di Pondok Tahfiz Al-Quran Yayasan Rumah Quran Semarang akan kami bacakan susunan acara pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan panitia, selanjutnya sambutan pembina atau yang mewakili untuk penandatanganan kontrak belajar santri dan pengasuh. Yang berikutnya yaitu acara dialog dan ramah-tamah, serta yang terakhir penutup. Baiklah, untuk menginjak pada acara yang pertama yaitu pembukaan, kita awali acara pagi hari ini dengan mengumpul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan pembacaan umul kitab, kita harapkan pada acara pagi hari ini akan berjalan dengan baik. Selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan panitia, yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh Wakil Ketua Yayasan Rumah Quran Semarang, pada beliau Bapak Insinyur Haji Bijono Suryanto. Kami persilahkan. Sudah selesai ya? Jadi biar di aja nggak Pak? Hah? Sini aja nggak Pak? Oh kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Syukur alhamdulillah atas perkenan dan izin Allah SWT kita semuanya bisa berkumpul dan bertemu di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kegiatan yang menjadi salah satu tuntunan Nabi besar Muhammad SAW untuk terus kita menyebarkan ajaran Islam kepada seluruh umatnya. Bapak dan Ibu sekalian, perlu saya laporkan, saya selaku panitia pada kegiatan pagi hari ini. Yang pertama, alhamdulillah pada akhirnya Pondok Tahfiz Al-Quran yang dimiliki Yayasan Rumah Quran Semarang akan memulai pembelajaran awal. Proses yang sangat-sangat lama sejak Yayasan Rumah Quran berdiri, dan bangunan pondok ini berdiri kokoh pula, yang cukup lama juga, dan sempat tertunda
untuk mengawali kegiatan di pondok ini karena adanya wabah corona yang melanda dunia sekaligus di tempat kita di Indonesia ini, termasuk di lingkungan Pondok Tahfiz Al-Quran ini. Namun demikian, dengan kerja keras, dengan kerjasama para pihak, termasuk tentunya kawan-kawan yang ada dalam Yayasan Rumah Quran Semarang, berikut pengurus Yayasan Rumah Quran Semarang ini, yang alhamdulillah pada kesempatan pagi ini meskipun dari 26 orang pengurus yang ada 11 orang yang hadir, ini luar biasa dan bisa memerlukan waktu yang sedemikian rupa sehingga dengan hati yang ikhlas dan dengan hati yang senang berangkat ke pondok ini untuk bersama-sama mengawali menyaksikan anak-anak santri yang akan belajar insya Allah selama 1 tahun di sini. Untuk itu saya sampaikan terima kasih kepada segenap pengurus Yayasan Rumah Quran Semarang yang sudah berkenan hadir. Berikutnya kami banggakan pula sekaligus kami melaporkan kepada para pengurus bahwa dari 10 anak santri yang rencananya akan memulai proses pembelajaran di pondok ini, namun sampai dengan malam tadi baru bisa bergabung 6 orang santri yang datang dari berbagai daerah, namun mereka kuliahnya ada di sekitar pondok ini. Hampir seluruhnya menempuh pendidikan di Undip ya. Mana ada satu yang Unisula yang mana? Oh, ada. Ada yang di Unisula. Jadi kampusnya cukup jauh. Namun demikian semangatnya ini yang paling penting. Jadi saya baru mengenal dari 6, sekaligus mungkin para pengurus akan mengenal. Ada yang namanya Sahrul. Kamu Sahrul, ini Sahrul. Ya. Kemudian ada Tommy, ada Teddy, Aziz, nggak datang ya. Terus Afif. Ini 2 kamu ya. Kamu kehormatan. Jadi dari 6 hadir 4, 10 target, 6 baru tercapai 6, hadir 4. Tapi yang nanti akan terus tidur di sini 6-6-nya ya. Kemudian kami laporkan juga kita ada pendamping para santri dan yang sehari-hari ada di sini, sekaligus akan membantu pengurus untuk rutinitas harian. Ini adalah Mas Fawas. Ya. Ini Mas Fawas yang akan selama sehari-hari ada di sini, tapi tidak 24 jam di sini, ya, karena ada beberapa aktivitas yang lain. Ini adalah Mas Fawas. Jadi yang bisa kami laporkan bahwa alhamdulillah pembelajaran ini akan dimulai besok Senin, terhitung mulai hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sampai nanti insyaallah 30 September 2023. Mudah-mudahan dari 6 terus bertambah genap menjadi 10, bukan kemudian 6 berkurang karena kabur. Jadi saya harapkan ini santri yang ada tidak kabur. Pertama, karena kalau tempat insya Allah nyaman, ya, hiburannya suara
sama jangkrik dan sebagainya. Ya. Yang kedua, insya Allah akan difasilitasi oleh para ibu-ibu pengurus lainnya adalah kalian sudah disiapkan dapur dengan peralatannya, dan insya Allah berasnya pun akan betul ya? Betul ini beras ini? Insya Allah berasnya akan tinggal kalian memanak nasi dan memasak sayur mayur jika ada barangnya, jika ada barangnya. Ya, ini nanti juga akan dipikirkan sehingga dengan tempat yang nyaman, kemudian ada kehidupan seharinya Anda akan insya Allah dicukupi, kemudian tidak mengeluarkan sepeser pun uang selama modal di sini, insya Allah kalian akan betah. Ya, mudah-mudahan sampai pada akhirnya nanti kalian lulus keluar dari pondok ini akan membantu menyiarkan selain agama kita, Al-Quran kita, juga tentunya mempromosikan pondok tahfiz Al-Quran ini. Ya, mudah-mudahan yang menjadi harapan dari para pengurus bisa kalian emban dengan baik. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan lain perlu kami laporkan juga kepada para pengurus dan tamu lainnya bahwa hari ini selain ada kontrak belajar antara yayasan dengan santri, juga ada kontrak antara yayasan dengan pendamping Mas Fawas. Kemudian akan dilampirkan atau diserahkan pula tentang tata tertib selama anak-anak santri ada di sini, termasuk kurikulum belajar sehari-hari yang harus diikuti oleh anak-anak santri sampai berakhirnya waktu pembelajaran insyaallah 30 September yang akan datang. Nanti bisa dibacakan atau dibaca sendiri tentang tata tertib, tentang kurikulum dan lainnya. Kemudian yang paling penting kami laporkan juga kepada para pengurus, mohon bantuannya untuk sekali-sekali anak-anak juga ditilihi, di apa istilahnya ya, ditengok kantor ini. Insya Allah kantor sekretariat dibuka setiap hari Kamis resminya. Hari Kamis dari mulai jam 8 pagi sampai jam asar ya, jam menjelang asar, jam 3 lah, jam 15 itu untuk kantornya. Kemudian untuk kegiatan ini tentunya menyesuaikan adik-adik anak-anak yang kuliah, karena mereka adalah kuliah, biasanya akan tidak bisa dijumpai, tidak ada orang sebelum mereka kembali dari kuliah. Saya pun pernah mengalami kemarin datang ke sini mau masuk aja nggak bisa karena terkunci. Nah, anak-anak belum pada datang, belum pada pulang. Kemudian untuk pengurus yayasan juga insya Allah setiap hari Selasa meskipun belum formal akan tetap ada pertemuan, ada meeting untuk membicarakan tentang sesuatu yang berkaitan dengan kemajuan dari pondok tahfiz Al-Quran ini. Terakhir kami laporkan juga bahwa selain kegiatan pengajian rutin tiap hari Kamis pagi di sini, kemudian juga sudah mulai Senin ada pembelajaran tahfiz Al-Quran. Juga insya Allah paling tidak nanti 1 bulan 2 kali akan ada senam lansia
Nah, senam lansia bukan untuk anak-anak, anak-anak belum lansia. Artinya untuk pengurus atau koleganya dia di depan pondok. Ya, insya Allah nanti kita ambil tiap harinya, masih belum kita putuskan. Akan kita sesuaikan untuk para pengurus dan jamaah majelis taklim Kamis pagi untuk bisa berpartisipasi atau mengikuti kegiatan tersebut. Satu lagi, aktivitas pondok akan ditambah lagi satu pengajian untuk jadi seminggu insya Allah akan ada 2 kali selain Kamis. Itu juga akan kita carikan waktunya untuk membahas materinya. Saya kemarin lupa tentang apa usul ya kemarin itu ya, taksin. Nah, ya, itulah saya kurang begitu jelas ini tadi. Jadi itu insya Allah yang menjadi program dari Pondok Tahfiz Quran ini. Terakhir sekali ini, masih ada beberapa fasilitas pendukung yang belum bisa kita penuhi di pondok ini. Mudah-mudahan bisa kita realisasikan dalam waktu. Sekian, terima kasih. Demikian yang bisa saya laporkan kepada Ketua Yayasan yang hadir pada kesempatan hari ini dan kepada para pengurus lainnya serta adik-adik, anak-anak, tamu undangan lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Panitia, Bapak Insinyur Haji Dijono Suryanto yang telah memberikan sambutannya pada kegiatan pagi hari ini. Untuk selanjutnya, acara selanjutnya yaitu sambutan pembina sekaligus nanti penandatanganan kontrak belajar santri dan kontrak untuk pengasuh atau pendamping. Dalam hal ini sambutan pembina dan kegiatan lainnya tadi akan diwakilkan oleh Bapak kita Ketua Yayasan Rumah Quran Semarang, Bapak Haji Fatur Rahman Sarjana. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati pengurus harian Yayasan Rumah Quran Semarang, dan juga yang saya hormati di sini ada pengawas sekaligus sebagai muwakif Bapak Ardi, dan juga yang saya hormati rekan-rekan santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama tentu kita bersyukur kepada Allah biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Yayasan Rumah Quran ini mencoba untuk
memulai aktivitas kegiatan sebagaimana yang telah diamanahkan oleh para donatur-donatur yang memberikan amanah kepada kita selaku pengurus yayasan untuk digunakan sebaik-baiknya asyairillah, untuk syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala, untuk pengembangan daripada pendidikan Islam, khususnya adalah dalam rangka untuk mencetak generasi-generasi Quran, generasi-generasi yang menghafalkan Al-Quran dan memahami serta mengamalkan isi Al-Quranul Karim. Bapak Ibu dan rekan-rekan santri yang dimuliakan Allah, sebelum saya menyampaikan lebih lanjut, kami atas nama dari pembina, karena pembina ini dilalah pas perjalanan semua ini. Kemarin Pak Anwar sudah saya hubungi, insya Allah bisa, tapi di hariannya beliau izin. Pak Dr. Nasih juga sedang berada di Jakarta, saya hubungi dan tidak bisa hadir. Pak Firman juga ada acara, sehingga pada pagi hari ini berhalangan. Jadi kami mohon maaf atas ketidakhadiran beliau, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan juga tidak mengurangi acara kita pada pagi hari ini, karena memang kedatangan atau acaranya memang teknis, bagaimana supaya kegiatan dalam Yayasan Rumah Quran ini bisa berjalan untuk secepatnya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, tadi sudah dilaporkan oleh Pak Ketua, Pak Wakil Ketua Yayasan Rumah Quran, Bapak Wijono. Saya hanya ingin menyampaikan satu untuk rekan-rekan santri, bahwasannya untuk rekan-rekan santri, kalian ini termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati pondok tahfidz ini yang perdana. Ini artinya kalian menjadi santri perdana di sini. Yang namanya perdana tentu banyak sekali kurang, banyak sekali kelemahan, banyak sekali tidak pasnya. Tetapi di luar itu semua, bahwasanya kami mohonkan kepada rekan-rekan santri untuk bersungguh-sungguh belajar di tempat ini. Apa yang disediakan, apa yang disiapkan, apa yang diajarkan, mohon untuk bisa diikuti dengan sebaik-baiknya. Ini karena apa? Karena ini adalah amanah dari para donatur. Donatur mengamanahkan kepada kita supaya dijadikan sebagai tempat untuk belajarnya kaum muslimin. Sebagai gambaran, kalian ini patut bersyukur tadi sebagai santri pertama di tempat ini. Yang kedua, segala fasilitasnya insya Allah kalau secara fisik kelihatannya ya lebih daripada pondok biasa. Artinya secara bangunan baru, untuk macam-macamnya, tempat tidur, fasilitas toilet, fasilitas kamar mandi, fasilitas dapur, fasilitas jemur, fasilitas parkir juga insya Allah sudah memadai. Artinya apa? Rasa syukur ini harus betul-betul kalian manfaatkan dengan baik. Perlu mungkin kami gambarkan dulu saya ketika pertama kali itu mondok dengan dia, itu kuliah sambil mondok. Mondoknya itu pondok baru pondasi. Jadi mondoknya itu di Serambi Masjid, kita nginepnya di Serambi Masjid. Tiap hari itu di kontrokan, di kerja bakti, ngecor bareng, noto foto bareng. Itu sampai begitu. Dan kalian itu nggak usah begitu, masuk sudah siap. Ketika saya pindah ke Mangkang juga sama. Ke sana ternyata lagi ngedak, bangun lagi lantai 2. Santri kerja bakti lagi, habis kuliah, habis ngaji jam 10 mulai kerja bakti sampai jam 12.
itu seminggu dilakukan 3 kali. Seminggu dilakukan 3 kali. Ya kuliah, habis kuliah yang ngaji sampai dengan sekitar jam 9. Nanti jam 9 kira-kira disuruh istirahat, ada makan-makan persiapan untuk bangun ngedap sampai lantai atas. Ini sebagai gambaran bahwa ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fasilitas, maka untuk anak-anak tolong jaga fasilitas itu dengan sebaik-baiknya, syukuri dengan cara kalian itu belajar dengan baik, junjung nama baik daripada pondok tahfidz, junjung nama baik daripada yayasan Rumah Quran ini. Dengan cara itu maka sudah termasuk berterima kasih dan bersyukur. Jadi waktunya ngaji, ya ngaji. Waktunya kuliah, monggo kuliah ya Allah. Waktunya kita belajar di sini juga belajar. Waktunya mungkin ro'an, kebersihan, karena nanti juga kami mohonkan kepada rekan-rekan santri, di antara kewajiban kalian di sini, di antaranya belajar, juga menjaga properti, menjaga kebersihan yang ada di Rumah Quran ini. Sehingga apa? Yang asalnya jenengan masuk ini dalam keadaan baik, dalam keadaan bersih, nanti jenengan keluar juga dalam keadaan bersih, sehingga apa? Bisa ditempati orang lain dengan sama, dengan nyaman, dengan baik, dengan tidak ada kurang suatu apa-apa. Ini pesan kami untuk santri, bahwa nanti kita akan mulai proses pembelajarannya. Untuk proses pembelajarannya nanti kita jadwalkan itu ada pagi habis subuh, kemudian siang habis zuhur, kemudian malam habis maghrib dan habis isya. Itu nanti panjenengan bisa memilih 2 di antara 3. Jadi kalau misalnya pas siang itu kuliah, ya ambil jadwal yang pagi atau malam. Jadi jangan sampai kemudian kosong. Nanti untuk jadwal ustadznya bisa kita atur untuk siapa-siapa saja yang berjaga atau bertugas untuk terima setoran hafalan kalian yang pagi, yang siang, atau yang malam. Kalau kemudian ada uzur kegiatan atau kuliah atau ada kegiatan yang lain, izin kepada pengasuh. Dan wajib juga dalam sehari itu meskipun ada kegiatan, setoran lewat media sosial. Jadi setoran tetap minimal 2 kali ya. Jadi yang wajib 2 kali, boleh pagi, boleh siang yang talaki, yang bertatap muka. Kalaupun nanti ada kegiatan yang sifatnya tidak bisa ditinggalkan, boleh setorannya lewat WA atau lewat Zoom. Kalau ini pribadi berarti lewat WA saja, sama ustadz yang berjaga atau yang tugas ngajar pada hari ini. Jadi sekali lagi, tugas yang pertama, kewajiban rekan-rekan santri adalah untuk menghafalkan Al-Quran. Ditargetkan, ini kemarin dirapatkan pengurus itu sebetulnya 5 juz dalam setahun. Tapi kami ngenyang karena melihat daripada kegiatan panjenengan itu di kuliah, di kampus, maka kami turunkan menjadi 3 juz. Tolong 3 juz ini jangan dinyang lagi. Artinya apa? 3 juz itu sampai dengan nanti September akhir itu harus bisa 3 juz dengan bisa dibaca 1 majelis. Jadi 3 juz itu bukan hanya setoran. Kalau setoran gampang Mas Bro, tapi bisa dibaca dalam 1 majelis itu yang agak berat. Makanya mungkin nanti tiap sebulan sekali kami akan kontrol perkembangan hafalannya. Disuruh untuk ngaji yang bisa 1 juz, alhamdulillah. Berarti nanti sudah bisa dapat syahadah per juz. Jadi syahadahnya bisa per juz, nanti
mendapatkan syahadat. Boleh dari awal dulu, boleh dari akhir dulu. Yang paling nyaman dihafalkan monggo silakan. Ini yang pertama ya. Yang menjadi utama dan menjadi tema pondok kita adalah pondok tahfidz, maka wajib bagi santri untuk menghafalkan Al-Quran. Itu wajib. Nanti kalau sudah 1 tahun kemudian bagus, dievaluasi, ada penilaiannya, boleh nanti dilanjutkan lagi. Kalau misalnya kuliahnya baru 1 semester atau 2 semester, maka untuk tahun depannya bisa dilanjutkan. Itu tergantung daripada evaluasi penilaian dalam satu tahun itu. 3 juz itu harus dihafalkan. Makanya kalau 3 juz kemudian ini nggak hafal, ini ya roto kebangetan. Soalnya apa, sudah kami turunkan dari 5 juz itu dengan 3 juz. Karena apa? Saya tahu persis bagaimana antara menghafalkan dengan kuliah menghafalkan. Itu memang butuh keseriusan, butuh waktu. Jadi 3 juz dalam 1 tahun insya Allah. Makanya kalau panjenengan pengen terus di tempat ini, usahakan dalam 1 tahun itu 3 juz sudah terselesaikan. Makanya nanti tiap bulan kami ada evaluasi, tiap 3 bulan juga ada evaluasi juz. Jadi supaya betul-betul terkontrol hafalan. Itu untuk hafalan Al-Quran. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan pengajian yang lain, itu nanti ada 2 sistem. Sistem yang pertama adalah sistem sorogan. Sorogan itu nanti santri yang membaca, misalnya kita kasih kitab-kitab yang ringan saja, misalnya kitab Arba'in Nawawi. Setiap anak membaca 1 hadis, kemudian diterangkan di hadapan ustaz. Jadi bukan ustaz yang menerangkan, tapi kalian membaca hadis, syukur hadisnya dihafalkan. Kemudian apa itu isinya hadis, minimal artinya, kemudian diterangkan. Makanya nanti setiap santri ini diusahakan punya kitab Arba'in Nawawi, ya, kitab hadis Arba'in Nawawi untuk yang tadi. Jadi sifatnya sorogannya. Jadi nanti santri maju ke ustaz, membaca 1 hadis, syukur hadisnya dihafalkan, kemudian diterangkan per kata, maknanya apa, isinya apa, kandungannya apa. Ini nanti disetorkan satu hari 1 hadis, 1 hari 1 hadis. Ini untuk setoran dan proses belajar mengajarnya santri. Yang kedua ada yang sifatnya bandungan. Bandungan itu ustadz menyampaikan 1 materi atau 1 kitab tertentu, kemudian nanti panjenengan tinggal nyimak dan mendengarkan. Ini sifatnya umum, sifatnya namanya bandungan. Jadi tinggal mendengarkan, mungkin nanti bisa diskusi, bisa dialog dan lain sebagainya sebagai pengembangan. Kemudian untuk tugas-tugas per bulan. Jadi tugas per bulan dari anak-anak santri itu membuat makalah 1 pokok bahasan yang up to date, yang lagi in, masalah apapun, baik sosial, budaya, politik, yang kaitannya panjenengan tulis dalam sudut pandang agama, dalam sudut pandang Quran dan hadis. Jadi ini tugas per bulan. Jadi kalau tugas per bulan ini kok sampai nggak bisa, ini per bulan bisa dicicil, ya, per bulan dicicil. Membuat 1 makalah, ya, 1 makalah monggo terserah sesuai dengan kompetensinya panjenengan masing-masing. Misalnya yang kompetensinya kuliah di peternakan, silahkan bahas peternakan sesuai dengan konsep Islam. Yang misalnya perawat, ya silahkan bahas keperawatan dalam konsep Islam. Yang misalnya di kuliah teknik, silahkan bahas teknik dalam konsep dan pandangan Quran. Nah, ini nanti kemudian dalam 1 bulan
dipresentasikan, masing-masing orang harus presentasi di hadapan ustaz atau di hadapan pengurus, di hadapan kita. Jadi wajib bisa mempertanggungjawabkan apa yang ditulis. Ini sekaligus sebagai pengajaran untuk rekan-rekan santri bahwasanya public speaking itu penting. Jadi kita kadang-kadang punya ide, punya gagasan, punya pemikiran, tapi kadang-kadang mau menyampaikan pada orang lain nggak bisa. Karena apa? Tidak dibiasakan. Tapi kalau sejak dini, sejak kita kuliah itu sudah biasakan dengan menyampaikan di ruang publik, itu nanti panjenengan di masyarakat itu insya Allah akan terbiasa menyampaikan gagasan, menyampaikan materi. Kadang-kadang orang karena nggak terbiasa nyampaikan gaming aja sudah grogi, sudah gemeteran. Karena apa? Nggak dibiasakan. Makanya kita biasakan. Nanti tugas bulanannya adalah panjenengan bikin makalah sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Artinya apa? Dalam setahun berarti disiapkan paling tidak ya 10 makalah. 10 makalah. Karena nanti 2 bulannya Ramadan dan sebagainya, ada liburan dan sebagainya. Nanti disiapkan 10 makalah. Tapi mohon untuk orisinil pemikirannya jenengan. Jangan download di YouTube. Jangan download, cari enaknya di Google. Di Google banyak. Lah apa artinya kemudian ada tugas? Ya paling tidak boleh baca di Google, tapi dibahasakan dengan bahasa panjenengan sendiri. Ditulis ulang. Ya kan, sekali lagi untuk tugasnya ya. Kalau misalnya panjenengan misalnya agak sulit, ya membaca apa yang ada di buku, apa yang ada di Google, kemudian dibahasakan dengan bahasanya juga. Sebab nanti kelihatan ketika presentasi mana yang copy paste dengan mana yang hasil pemikirannya sendiri. Nanti akan kelihatan. Ini bisa menjadi evaluasi. Ini untuk yang proses belajar mengajar jenengan, yang tadi ada yang harian, ada yang mungkin pekanan, ada yang bulanan, dan juga mungkin ada yang sifatnya insidental, seperti kita juga di dalam pesantren tahfidz ini juga mengusung di samping hafal Al-Quran juga diusahakan kita bisa IT, sehingga nanti beberapa kali mungkin kita akan adakan pelatihan IT-nya. Insya Allah kemarin sudah yang bagian IT, seksi bidang IT sudah merencanakan. Insya Allah kita akan pelatihan untuk sistem IT. Kemudian rekan-rekan santri yang saya hormati, untuk dalam keseharian etika keseharian ini tolong sekali lagi dijaga dengan sebaik-baiknya, baik di pondok maupun di kampus. Di pondok ini artinya apa? Dijaga etikanya. Etika ketika sudah waktunya sholat ya sholat. Seperti tadi pagi itu saya datang ke sini, ini masih ada yang belum subuhan, masih tidur. Dibangunkan masih lama banget. Ya. Jadi tolong untuk nanti rekan-rekan bisa memilih ketua sebagai ketua dari santri. Di samping nanti juga ada Mas Fawas, Ustadz Fawas selaku lurah pondok atau pengasuh di sini. Tapi juga dari santri harus ditunjuk ketuanya. Ketuanya tadi untuk saling mengingatkan di dalam etika ibadahnya, etika kebersihannya, dan juga dalam serawung kehidupan kalian sehari-hari. Ini tolong sekali lagi dijaga. Syukur nanti untuk sholatnya yang minimal misalnya kayak maghrib atau subuh itu di masjid yang terdekat. Ada Masjid Al-Azhar, ada Masjid Al-Huda. Jadi kita bisa jamaah di sana. Tapi kalau misalnya tidak di masjid, sini diadakan sendiri. Tapi jangan sampai kemudian plus nggak sholat. Ini yang kita harapkan. Jadi saling mengingatkan.
Dan juga dalam etika hubungannya dengan luar, dunia luar, apakah teman kampus, apakah teman yang lain, tolong dijaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian menjadikan problem apapun, problemnya remaja biasanya mungkin dengan perempuan, atau problem yang lain mungkin, mohon maaf, apakah punya teman kok kelihatannya bagus ya, kemudian dibawa. Nah ini jangan sampai, ya. Jangan sampai. Panjenengan sudah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala menempati tempat ini dengan tadi gratis, fasilitas sudah disiapkan tanpa harus payah-payah ikut membangun. Panjenengan tinggal menjaga dan mengisi kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Maka kalau panjenengan bisa mengemban amanah ini, kami dari pengurus Yayasan Rumah Quran ini merasa sangat berbangga dan berterima kasih, sehingga nanti di akhir tahun itu bisa kita banggakan evaluasi akhir dari produk angkatan pertama ini bagus. Ini kan tentu menggembirakan bagi kami dan tentu juga menggembirakan bagi para donatur yang telah membangun dari pondok ini. Saya kira itu untuk sebagai tambahan atau sambutan dari pembina, dan mohon maaf sekali lagi atas ketidakhadiran beliau-beliau karena memang ada acara yang bersamaan. Dan terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu pengurus dan rekan-rekan santri. Dan akhir kata mohon maaf dan terima kasih. Bila taufik wal hidayah wa ridwanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum melanjutkan penandatanganan kontrak santri dan tenaga, mungkin ada tambahan dari saya untuk supaya pengurus Yayasan Rumah Quran itu mungkin bisa diwakili dengan Mas Wawas untuk melaporkan penghuni pondok ini kepada Bapak RT setempat. Kalau dengan Bapak RT 7 ya, ke Pak Baniadi itu seperti di tempat RT 6 itu setiap ada penghuni kos maupun kontrak itu akan saya beri form untuk data kependudukan. Itu tambahan dari saya. Acara selanjutnya yaitu penandatangan kontrak santri dan kontrak dengan tenaga pembantu Mas Wawas yang akan dilaksanakan antara santri Mas Wawas dengan pembina yang akan diwakilkan oleh beliau Haji Fatur Rahman Sarjana Negara. Monggo kami persilakan di depan. Oke. Pak Fatur di sini. Mas Wawas. Yang pertama penandatanganan Mas Wawas dengan pihak ya. Foto dulu. Santri mulai Mas Tony sini. Pak sini. Mas Tony. Santri Pak. Pak sini nih. Formnya Pak Haji Fatur Rahman. Ini Tony. Dokumentasi Mas Wawas. Foto dan video. Siap.
Terus Sarul. Ini santri pertama. Nanti di masjid. Apa nih? Pengajian tadi telah dilakukan penandatanganan kontrak santri sekaligus kontrak kerja antara Yayasan Rumah Quran kepada tenaga staf sekretariatan Mas Wawas. Untuk acara selanjutnya yaitu ramah tamah dan dialog. Mungkin sebelum ramah tamah dan dialog, lebih baiknya acara secara resmi akan kami tutup terlebih dahulu dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan pesertanya masih ini ya. Kebetulan Politeknik setiap tahun menerima mahasiswa baru atau jalur hafiz Quran. Ya, coba nanti saya coba lacak. Karena mereka rata-rata minimal hafal 5 juz. Jadi untuk diterima hafal 5 juz. Mudah-mudahan dengan ini setorannya jalan terus, tidak lupa, justru bertambah. Dulu niatnya memang mereka yang sudah punya kemampuan hafiz Quran itu membawa dampak kepada teman-teman yang lain. Jadi kalau tidak dipantau melalui seperti ini, kita punya rumah hafiz nggak tahu dia seperti apa, ya jangan-jangan malah jadi lupa dan hilang. Mudah-mudahan dalam waktu dekat saya bisa kabar ke pengurus untuk bisa menambah jumlah peserta. Demikian sekilas dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini izin saya ambil alih untuk pembawa acaranya mungkin dalam sesi dialog kali ini. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in. Ala umumil wadin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah pada pagi hari ini bisa diadakan kumpul perdana. Dan karena ini kumpul perdana, jadi mungkin kita akan awali dengan perkenalan terlebih dahulu dari saya, Bang Reden.
mengenal dan nanti dari para santri. Dari saya terlebih dahulu, tadi sudah dikenalkan oleh Pak Dwi. Nama saya Fawaz Muhammad Siddiqi, biasa dipanggil Fawaz. Sejak awal tahun ini saya tinggal di masjid sebenarnya di Masjid Al-Azhar bareng Mas Zidan sama Farouk. Tapi itu pun tidak full ya, karena alhamdulillah saya sudah menikah, anak istri sementara di Jawa Timur, dan saya di Semarang ini melanjutkan studi S2 di Undip, insyaallah di jurusan ilmu kelautan. Kemudian aslinya dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Di Tembalang ini sudah hampir 9 tahun berarti sejak 2013 ya. Dulu juga tahun 2016 sampai 2017 sebelum nikah saya tinggal di masjid juga. Dari Al-Azhar kembali ke Al-Azhar. Jadi itu mungkin perkenalan singkat dari saya. Selanjutnya nanti yang lain bisa kenalan dari Mas Tony ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Kurniawan, biasa dipanggil Tony. Saat ini kuliah baru selesai KKN kemarin dan mau ngambil TA atau skripsi itu udah mau akhir di Unisula, jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, asal dari Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Mungkin itu saja. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Nardiansyah, bisa dipanggil Afif, dari Undip, jurusan manajemen angkatan 2022, baru masuk ini semester 1. Asal saya dari Semarang juga Pak, Semarang bawah di Gendong, di Kelurahan Sukoharjo. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, Ustadz dan Ibu sekalian, perkenalkan, nama saya Teddy Pertama Putra, asal dari Padang, kuliah di Undip, jurusan Ilmu Ekonomi. Saat ini sedang menempuh semester 5. Untuk kesibukan sekarang lagi di lembaga dakwah fakultas, sama ada kegiatan ini debat. Kebetulan ini udah suka debat sejak SMA, dan juga ada inilah target kedepannya mau didoakan ya Ustaz, mau mewakili Undip tahun depan. Terima kasih. Oke, dan itu sekian. Kalau dulu kan sempat COVID ya Ustaz, jadi kuliah masih di Padang, tapi udah ini sering bantu-bantu di daerah. Ada namanya desa wisata. Nah, saya itu sebagai pemandunya dulu 1,5 tahun. Jadi karena dulu gabut ya, kalau kuliah kan online ngapain gitu. Jadi saya juga bantu-bantu di sana. Mungkin kalau di sini juga ada yang bisa dibantu. Mungkin kami dari anak-anak Tafis juga bisa membantu dengan segala kemampuan yang kami yakin dengan sedikit ilmu ya bisa membantu di sini. Dan kami atas nama santri juga terima kasih banget udah diperbolehkan untuk bergabung mengabdi menjadi bagian dari Yayasan Rumah Quran Semarang. Mungkin itu sekian Ustaz, terlebih dan terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Mubarak, bisa dipanggil Syahrul. Saya dari Universitas Diponegoro, jurusan Pertanian Agroekoteknologi. Saya berasal dari Purwodadi Grobogan. Saya penghuni pertama di sini. Ya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad
asal dari Semarang. Sekarang kuliah di Universitas Diponegoro di Fakultas Peternakan dan Pertanian di jurusan peternakan, masih semester 1 baru. Sekarang saya tinggalnya sama Kak Hawas dan Mas Lidan di Masjid Al-Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih bapak-bapak, ustaz, ibu-ibu dan ustazah, mas-mas kalian. Perkenalkan, nama saya Auda Zidan Tamama. Panggilan keseharian Zidan. Asal lahir saya di Grobogan, Gubuk Grobogan. Pendidikan untuk sekarang alhamdulillah di Universitas Diponegoro, Fakultas Kedokteran, Prodi Keperawatan. Dan untuk selama ini saya tinggal bersama Kak Fawas dan Mas Faruk. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mungkin perkenalan singkat dari Santi PPK dan Santi Al-Azhar. Ada dua Santi Al-Azhar. Faruk dulu masuk SPUB ya? Benar. Oh ya, ini Mas Zidan sama Faruk itu masuk Undip lewat SPUB juga. Berarti alhamdulillah sudah habis 30 juz, jadi masuk Undip tanpa tes ya, tanpa mikir. Masuk. Itu mungkin monggo selanjutnya ini sesi dialog, barangkali ada yang mau disampaikan atau ditanyakan kepada yang hadir di sini, dipersilakan. Anak-anak juga boleh tanya loh. Ya, boleh tanya, boleh. Boleh tanya. Iya, monggo.